Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, para jamaah, para pemirsa, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali ngaji kita pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para istri, para anak, para cucu, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Hasyim Asy'ari, dan tak lupa pada keluarga kita, ahli waris kita yang sudah meninggal, dan tentu seluruh santri yang mengikuti, seluruh jamaah mahasiswa yang mengikuti ngaji pada kali ini. Alaniyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34 baris kelima. Wa tsaminu utawi adab kang nomor 8, adab santri, adab muta'alim, pelajar, adab mahasiswa terhadap gurunya, iku ayat jelisa yen to lungguh sapa muta'alim amama syekhi ngarepe syekh guru, bil adabi kelawan adab. Adab yang ke-8 yaitu hendaknya murid, santri, mahasiswa atau pelajar duduk di hadapan guru dengan adab, dengan akhlak. Kaayah suwa kaya to yen to lungguh sapa muta'alim, kaya to lungguh sapa muta'alim kelawan bersimpuh ya. Kaayah suwa kaya to lungguh bersimpuh sapa muta'alim ala rukbataihi ing atase dengkul lorone muta'alim, yaitu salah satunya duduk dengan bersimpuh dengan kedua lututnya. Jadi duduknya yang hormat, tidak mencong ke kanan, mencong ke kiri, atau kakinya dinaikkan, diselonjorkan, enggak. Tapi dengan bersimpuh. Au ya jelisa utawa lungguh sapa muta'alim kat tasyahudi kaya lungguh tasyahud. Ghairu annahu angin sakliyane sak temene murid muta'alim. Ghairu annahu angin sakliyane sak temene muta'alim iku layadhu ora nyelehake sapa muta'alim yadai ing tangan lorone muta'alim ala fakhidhahi ing atase pupu lorone muta'alim. Hanya saja ghairu annahu, ia tidak meletakkan kedua tangannya di atas apa? Pahanya. Kalau sholat duduk tahiyat awal, tahiyat akhir kan diletakkan kaki tangannya, ini tidak harus diletakkan di
pahanya. Kedua pahanya. Begitu. Aw ya jelisa utawa lungguh sapa muta'alim mutarabian halih sila atau duduk dengan bersila, yaitu bersila boleh, duduk seperti tasyahud awal, tasyahud akhir juga boleh, atau duduk bersimpuh tadi. Bitawadu'in kelawan tawadhu, ya, dengan tawadhu, wa khudu'in lan andap asor, rendahkan diri, wa sukunin lan anteng, dan tumakninah dengan tenang, ora duduk di hadapan guru kok sambil gini-gini, sambil seenaknya sendiri, itu tidak sopan. Jadi begitu. Nah, akhlak yang model seperti ini, pembangunan karakter terhadap gurunya itu tidak ditemukan di sekolah, di kampus, tapi ditemukan di pesantren-pesantren. Maka ini penting sekali disampaikan pada para murid, para pelajar, bahwa harus membangun karakter diri, akhlak untuk dirinya dan untuk guru-gurunya, ustadz, kiai, dan dosennya, begitu. Jangan dikotomi, memisah-misahkan. Oh, nek guru ki, dosenku kudu dingenekke, rasa dihormati. Nek guru nih sekolah itu enggak biasa, kudu dihormati. Sing ning pondok ya ini enggak. Samakan semua guru, harus di andap asor, ya, harus di berakhlak di hadapan mereka, begitu. Wa khusyu'in lan khusyuk. Jangan sampai khusyuk sampai ngantuk leleduk. Ngledak malah. Wa alla yaltafita lan yen to ora nolah-noleh, tidak tengok-tengok menoleh, bila darutin kelawan tanpa darurat, dan tindaknya ia tidak menoleh kecuali dengan darurat. Nolah-noleh gitu. Anak golek ya apa, malah bingung dewe. Itu tidak boleh. Bal yukbilu atau bal yukbila, ya, bal ayyukbila gitu. Balik madhep sapa muta'alim bi kulliyatihi kelawan sekabehane muta'alim alaihi ing atase guru. Akan tetapi ia harus menghadap kepada gurunya secara totalitas, secara keseluruhan gitu. Madamnya gitu, bukan badannya menghadap guru tapi kepalanya lagi sini, atau kepalanya menghadap ke guru tapi badannya menghadap ke sana, itu gini, itu nggak boleh, nggak sopan. Musghiyan asghayusi musghiyan halih merhateake atau menyimak, merhateake lahu maring guru, nadhiron halih ningali ilai maring guru. Jadi menghadap secara totalitas tadi itu seraya atau dalam keadaan memperhatikan, seraya melihat kepada gurunya. Gurunya di depannya malah sing dilihat ada motornya, malah dilihat rumahnya, ada apa itu foto-fotonya, itu nggak sopan. Kalau di saat di hadapan guru ya lihat gurunya, walaupun menghadap, walaupun malu melihat, ya pokoknya menghadap ke gurunya. Jangan sampai melihat pemandangan-pemandangan yang mana itu bukan bagian dari guru itu. Atau naudzubillah di hadapan guru malah buka HP sendiri, malah main sendiri loh, iki piye iki. Itu tidak berakhlak. Kecuali tadi darurat enggak apa-apa, ya. Muta'akilan hale angan-angan berpikir liqauli maring ucapan atau dawe guru. Memperhatikan
melihat serta memikirkan ucapan atau mengangan-angan ya, memikirkan ucapan gurunya bihaisulayuh wiju, bihaisulayuh wiju sekerene ora butuhake sapa muta'alim hu ing guru, sekerene ora butuhake sapa muta'alim hu ing guru ila i'adatil kalami maring bulan baleni atau baleni omongan marotan kelawan saambalan sanian kang kaping pindho. Jadi ya dalam keadaan memikirkan merenung ucapan gurunya, sekiranya ia tidak membutuhkan pada guru ya, sekiranya ia tidak membutuhkan pada gurunya untuk mengulangi ucapan sampai ke 2 kali. Jadi memang diperhatikan jangan mendengarkan selain ucapan gurunya, malah dengarkan musik, mendengarkan suara-suara yang lain itu, mendengarkan kicauan burung, mendengarkan musik mungkin di TV atau di sound atau di mana yang dapat mengganggu pendengarannya, padahal dia di hadapan guru. Itu kalau itu dilakukan itu tidak sopan ya, begitu. Nanti kalau tadi apa yang nopo wau nggak malah apa nyuwun diulangi melih ya, mohon untuk diulangi lagi Pak Guru. Nah itu tidak sopan. Wala yang durolan ora ningali atau ditampilkan wala ayang durolan ora yen to ningali sapa muta'alim ila yaminhi marang arah tengene muta'alim, au yasarihi utawa arah kiwane muta'alim, au fauqahu utawa dhuwure muta'alim li ghairi hajatin krana tanpa hajah. Wala siyama apa maneh inda basihi tatkalane bahase guru atau ketika ia sedang berdiskusi membahas suatu permasalahan. Hendaknya ia tidak atau santri guru murid mahasiswa tidak melihat ke arah kanan, sing gurunya di depan arahnya kanan dilihat terus, atau ke arah kiri yasar, atau melihatnya ke atas terus. Apa ya ono rumah tawon. Oh itu listriknya mati loh, kayak ono bolong-bolong apa ireng-ireng ya. Malah lihatnya atas gitu. Yang mana tidak ada hajat atau tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan itu. Itu kalau itu ada kebutuhan mendesak ya tidak masalah. Mungkin ada gelasnya kesinggol mungkin, itu tidak masalah. Walasiyama lebih-lebih ketika guru itu sedang membahas, maka jangan noleh-noleh nganan ngiring atas. Perhatikan. Atau sedang diajak bicara gitu, fokus gitu. Walayat toribalan orang terganggu sapa murid lidot jatin maring keramaian yasma'u kang krungu mendengar sapa muta'alim ha ing dojah wa yala tafitalan ora yento noleh sapa muta'alim ilaiha maring dojah, dan hendaknya ia tidak terganggu atau diganggu oleh keramaian yang ia dengar. Suara apa toh? Malah ini kok suara apa toh? Nah, itu tidak usah. Atau malah mendengarkan bau entot perut gitu ya. Terganggu atau mendengarkan suara-suara yang lain yang mungkin itu membuat kegaduhan keramaian yang ia dengar itu. Jadi
Kalau di hadapan guru itu ya fokus, tidak terganggu oleh keramaian suara-suara yang lain, sehingga ia fokus terhadap ucapan, perhatian, dawuh, nasihat gurunya. Dan ia tidak menoleh, memalingkan dirinya untuk mendengarkan keramaian tersebut. Oh, kayak malah drum band, kayak malah suara apa kayaknya, gitu. Ada sholat ya Rasulullah, malah umi bilangnya Rasulullah. Salamun alaik. Malah ikut-ikut di hadapan guru, malah sholawatan yang mana itu tidak berkenaan dengan pembahasannya gitu. Wala yang fiddolan orang ngipatake atau mempermainkan kumaihi ing lengan loro klambine muta'alim, atau lengan klambi lorone muta'alim, tidak mempermainkan dua lengannya atau dua lengan bajunya gitu. Gini kayak gitu ya. Wah, bajuku baru gitu ya. Itu enggak memainkan, menggerak-gerakkan, mempermainkan kedua lengan bajunya. Wala yasira lan ora yen to buka sapa muta'alim andiraihi ing asta wala yasira lan ora yen to buka sapa muta'alim andiraihi saking astane muta'alim, tidak membuka-buka gini-gini gitu ya. Oh, gini atau krek-krek gitu. Wah, gini-gini di hadapan gurunya itu tidak sopan. Wala ya'bathalan ora dolanan, tidak bermain biyadaihi kelawan tangan lorone muta'alim au rijlihi utawa sikil lorone muta'alim akhiri mautawa sak liyane tangan lan sikil. Ia tidak bermain dengan kedua tangan atau kedua kaki atau selain keduanya. Tangannya dikipat-kipat, kakinya diangkat-angkat gini-gini gitu kan. Itu tidak boleh. Bermain di hadapan guru, bermain dengan kedua tangan, kedua kaki atau yang lainnya. Min a'dha'ihi saking anggota badan atau kepalanya gitu ya. Maksudnya selain tangan dan kaki, kepala, bisa badan gerak-gerak gitu, atau bermain mata atau bermain mulut gini-gini mungkin apa ya, atau wajahnya gitu, atau bermain rambut gini terus, depan gini terus. Orang perempuan yang bermain dengan kerudungnya, dengan baju jilbabnya dan sebagainya gitu. Wala yaftahalan orang buka sapa muta'alim, wala yaftahalan orang buka sapa muta'alim fahu ing mulute muta'alim, tidak membuka mulutnya kecuali makan mungkin. Diajak bir malah angkep itu enggak boleh itu. Wala yaqra'alan yen ora ngubah-ngubahake sapa muta'alim sinau ing untune muta'alim, tidak menggerakkan giginya gini tik 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 gitu ya, atau dia bermain gigi nah gitu, bermain gigi, menggerak-gerakkan. Walayat riba lan yento ora mukul sapa muta'alim al ardo ing tanah, hendaknya ia tidak memukul tanah, wa nahwaha atau selainnya, birohatihi kelawan telapak tangane muta'alim, tidak memukul-mukul, mungkin meja dipukul-pukul, memukul tanah gini ya, tok 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 itu. Au bi asabihi kutawa kelawan pira-pira drijine muta'alim, atau bermain dengan tembok gitu, tuk 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 gitu, atau bermain gini-gini terus tangannya, mentretek gitu ya. Ini tidak boleh, tidak sopan. Tangannya nggak gini-gini nggak bisa, gini-gini nggak bisa. Wala yusab
Wala yusabika atau wala yusabika yen to ora nyampur aduk atau menjalinkan asabi ayat ing driji tangan lorone muta'alim, yen to ora nyampur aduk itu menyilangkan menjalinkan apa telunjuk jari telunjuk jari. Dia tidak menyampur adukkan jari-jari kedua tangannya, maksudnya menggabungkan jadi satu, bermain gini gitu. Gak boleh itu. Walaya basalan ora bermain dolanan sapa muta'alim bi izarihi kelawan sarunge muta'alim wa nahwihi lan sepadane sarung. Tidak bermain dengan sarung atau rok atau gamisnya itu wah digini-ginikan terus wah itu. Atau yang lain bermain dengan HP-nya, bermain dengan apa ya, pensinya atau yang lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi diskusi pembahasan di hadapan guru atau di saat mengajar gurunya atau belajar dengan gurunya, termasuk ngaji belajar online itu harus tahu adabnya, walaupun mungkin gurunya tidak tahu keadaan sejatinya, ya menghormati gurunya ya seakan-akan ya di hadapannya, tidak telanjang, tidak pakai menutup aurat dan sebagainya itu. Wala yastanida istanidulan ora yen to nyandinge ke sendenan, tidak menyandarkan dirinya di hadapan bihadrati syekh kelawan ngarepe guru ilaha itin maring tembok au mikhaddatin utawa bantal, tidak menyandarkan dirinya pada tembok senden gitu atau di bantal maka keturun nanti. Nah ini termasuk ngaji online virtual, kuliah virtual, sekolah virtual ya tetap harus menghormati itu. Wala yu'tilan ora menehake sapa muta'alim asyekha ing guru jan bau ing lambunge muta'alim audhara utawa gegere muta'alim, tidak memberikan sesuatu dari arah samping atau belakang itu maksudnya. Wala yu'tilan ora wala yu'tiya ya. Wala yu'tiyalan ora maringake sapa muta'alim asyekha ing guru jambahu ing lambunge muta'alim audharu ing gegere muta'alim, tidak memberikan sesuatu dari arah samping guru atau dari arah belakang. Nyoh Pak Guru, dari arah samping enggak boleh, dari arah belakangnya Pak Guru gitu enggak boleh. Oma ini dikasihkan ini dari arah belakang enggak boleh, tapi dari ngapunten niki pirane jenengan ngapunten. Mau ketilar, mau ketinggalan di kelas. Atau memberikan kitab mungkin nggak boleh dari samping, nggak boleh dari belakang, tapi monggo Pak Guru, monggo Pak Yai niki kitabnya mau ketinggalan teng masjid ngono. Orang gurunya kitabmu ketinggalan. Oh iya, nggak sopan sama sekali. Walayatami dalan ora gondelan berpegangan sapa muta'alim ala yadaihi ing atase tangan lorone muta'alim ila waraihi maring burine muta'alim wa ila jambihi lan maring sisi sampinge muta'alim, dan ia tidak berpegangan atau ia berpegangan kedua tangannya dengan kedua tangannya dari belakang maupun dari sampingnya. Maksudnya itu gondelan bisa dimaknai gini, ngaji kok gini tangannya disandarki, atau dari arah belakang atau samping gini. Ini enggak sopan ya. Di hadapan guru kok gini enggak sopan. Atau di arah samping gini juga enggak sopan. Tidak berpegangan dengan kedua tangannya dari arah atau ke arah belakang maupun arah sampingnya. Walayahki
wala yahkiya wala ayahkiya ya, wala yahkiya yen to ora nyeritake tidak menceritakan maing perkara yudhiku kang guyuake kang gak iso gawe guyu apa minhu saking guru, tidak menceritakan sesuatu yang bisa membuat tertawa dari gurunya. Jadi di hadapan guru nggak boleh menceritakan sesuatu yang dapat membuat tertawa walaupun itu dari gurunya sendiri gitu. Guru ini cerita lucu yo ning sekolah ning kampus. Ceritane ya cetek dibengisi mungkin gitu, atau nggak boleh di hadapan guru itu bercerita tentang sesuatu yang lucu, mungkin kecuali atas izin gurunya. Walaupun itu dari gurunya nggak boleh menceritakan. Aw ma fi utawa barang fi ku tetep ing dalem ma bid'atun utawi ino, atau sesuatu yang di dalamnya ada penghinaan. Wah, guruku pengen mencela kae wah. Nah, cerita terkait penghinaan gurunya di hadapan gurunya, padahal sebenarnya ya tidak gitu loh. Salah informasi itu nggak boleh mengatakan, membicarakan terhadap penghinaan yang dilakukan oleh gurunya gitu. Wasu'u mukhatabatin lan eleke omongan, atau guru pernah berbicara atau salah tutur ya yang tidak mengenakan hati, itu jangan diomongkan, dibicarakan di hadapan gurunya. Au su'u adabin utawa eleke adab, atau mungkin suatu saat atau suatu hari ya, dulu itu gurunya malah melakukan akhlak yang jelek, itu jangan sampai dibicarakan di hadapannya. Walayat haka lan orang guyu sapa muta'alim, wa alayat haka orang guyu sapa muta'alim tidak tertawa, tertawa lighairi ajabin, kecuali tanpa adanya sesuatu yang lucu atau sesuatu yang lighairi ajabin krana sakliyane gumun atau gumunake, atau hal yang menakjubkan, hal yang jenaka, yang lucu. Ora ono apa-apa terus guyu dhewe, wah cekakaan, itu enggak pas, enggak pantas. Kecuali memang gurunya tadi cerita lucu. Itu enggak masalah gitu. Walaya jabalan ora yen to mengagumi atau gumun sapa muta'alim dunasai ing ngarepe atau sakliyane syekh, atau tanpa syekh. Artinya ia santri, guru muta'alim, murid, santri, mahasiswa itu tidak kagum, jangan kagum selain dari gurunya gitu. Artinya kalau jangan kagum, mungkin ada temennya yang mungkin tadi dihukum atau sarungnya melorot gitu ya, kakaan dhewe di hadapan gurunya itu nggak boleh, kecuali memang itu cerita lucu dari gurunya ya, dan ia tidak kagum di hadapan guru selain darinya. Fa in ghalabau mongko lamun ngelindih apa gumunan atau kekaguman hu ing muta'alim, fa'in mongko lamun ngelindih apa ujub apa ajabun tadi ya, kekaguman hu ing muta'alim, ya tabassamu mongko mesem sapa muta'alim min ghairi sotin kelawan tanpa suwara. Jika
kekaguman atau kelucuan, kejenakaan itu membuatnya apa ya? Membuatnya kagum, takjub. Jadi kelucuan, kejenakaan gurunya membuatnya ia takjub, maka boleh ya tersenyum bighairi saut kelawan tanpa suara ya senyum gitu. Itu jangan kecekakaan lah biasa yang guyu ya guyu tapi jangan berlebihan gitu bahasanya ya. Wala yabsukalan orang itu tidak meludah cuh gitu. Itu enggak boleh. Wala yatanahnahalan orang yang to dehem duam dehem ma'am kanahu selagine kongang apa adamut tanahuh hu ing ma'am kana selagine memungkinkan apa ora onone dehem hu ing santri hu ing muta'alim dan ia tidak dehem mendehem apa dem selagi bisa diempet selagi bisa untuk melakukan atau menyembunyikan dehemnya diempet mungkin ya tidak dehem di hadapan gurunya. Walayal fidzolan ora nglafatake kok nglafatake lafat ya. Walayal fidzolan ora yen to nglepeh membuang anakhomah ing riya ing dahak ya tidak mengeluarkan dahak min fihi sangking mulute muta'alim ia tidak mengeluarkan dahak dari mulutnya secara langsung gitu nggak boleh itu di hadapan mungkin dia harus izin keluar gitu dikeluarkan dahaknya di luar dari majelisnya atau di kamar mandi izin dulu atau di luar rumah gitu jangan di hadapannya. Kalaupun terpaksa bal yakhudu balik ngalap sapa muta'alim ha ing an-nakhamah atau an-nukhamah dahak min fihi sangking mulute muta'alim bimindilin kelawan nganggo sapu tangan. Akan tetapi ia harus mengambil dahak tersebut atau mengusap ya dahak tersebut dari mulutnya dengan sapu tangan. Maka penting memang ini sapu tangan ya ini masker ya. Tapi kalau ini sapu tangan nah gitu. Mungkin gini ya. Atau nggak punya sapu tangan ya tisu ya penting para santri, para murid, para mahasiswa itu membawa tisu di tas, di sakunya. Kalau mau silaturahim harus persiapan itu. Mungkin suatu saat dia ingin mengeluarkan dahak atau ia batuk, maka harus menggunakan sapu tangannya atau tisunya. Bal out torfi saubihi utawa pun cuek lambine mungkin nggak punya terpaksa ya pakai bajunya itu tidak masalah. Atau tadi jalan terakhir alternatifnya keluar gitu. Wa idza atasa lan lamun wahing bersin sapa muta'alim khafadha mongko ngerendahake atau ngelirihake. Apabila ia bersin maka hendaknya ia merendahkan suaranya. Merendahkan. Jangan di washing gitu. Dari depan gurunya buanter dipol-polke itu malah kaget hati. Washing. Wah kaget.
Khafadha mongko nglirihake sapa muta'alim sautahu ing suarane muta'alim. Maka hendaknya ia merendahkan atau merendahkan suaranya, jangan meninggikan gitu. Jahdahu kelawan sak kuasane, sak mampune sapa sak mampune muta'alim atau sak kuasane muta'alim. Apabila ia bersin, maka hendaknya ia merendahkan suaranya dengan kemampuannya atau semampunya. Wa satar lan nutupi sapa muta'alim wajahu ing wajahe muta'alim binawi mindilin kelawan sepadane sapu tangan. Lah ini cocok. Pada hari ini kita dituntut pakai masker. Penting itu, tadi sudah diajarkan Mbah Hasyim sejak dulu di hadapan guru kalau bisa pakai masker, menutupi wajahnya. Begitu. Apalagi sedang sakit batuk, sedang bersin-bersin atau flu, itu harus memakai itu. Tidak hanya di hadapan guru, di hadapan orang lain, semua orang kalau bisa seperti itu. Sekiranya badannya nggak enak ya harus pakai masker. Kalau dalam konteks ini di hadapan guru, walaupun dalam konteks ini di hadapan guru, di hadapan orang lain ya tetap memakai itu. Atau sapu tangan tadi ya. Persiapan lah. Wa idza tasaba lan tatkalane angop menguap sapa muta'alim satara mongko nutupi sapa muta'alim fahu ing mulute cangkeme mulute muta'alim ba'da radhi ing dalem sakwise nolak tasaub jadahu kelawan sak kuasane muta'alim. Apabila ia menguap, maka hendaknya ia menutupi mulutnya setelah ia berusaha untuk menolak dengan usahanya atau setelah ia berusaha untuk menolaknya. Mau ngantuk banget itu, wah mulutnya malah dibuka selebar-lebar, enggak ditutupi, itu malah kelihatan semuanya itu nanti. Nah, apabila murid mahasiswa ngantuk mungkin atau menguap, hendaknya ia menutupi mulutnya setelah ia berusaha untuk menutupinya sekuatnya. Gitu. Wa ayata adabalan to yento beradab sapa muta'alim ma'arafaqatihi sertane piro-piro kancane muta'alim. Hendaknya ia juga beradab, berakhlak dengan teman-temannya, konco-koncone, baik di kelas, di majelis, atau di saat seminar, atau bahkan di saat ngaji online, ngaji offline, atau seminar online, baik dengan YouTube, dengan Zoom, atau dengan Google Meet atau yang lainnya gitu. Tetap harus menghormati baik online maupun offline. Wa hadiril majlisi lan piro-piro wong kang hadir ing majelis. Dan orang-orang yang hadir di saat itu, anak kecil, anak besar, laki-laki, perempuan, harus beradab dengan mereka. Fayuwakiru mongko ngagungake memuliakan sapa muta'alim ashabu ing pira-pira kancane muta'alim. Hendaknya ia menghormati seluruh temannya. Wa yahtarimu lan ngurmati sapa muta'alim kubaraahu ing pira-pira wong kang gedene muta'alim. Wa yahtarimu lan ngurmati sapa muta'alim kubaraahu ing pira-pira seniore muta'alim. Dan hendaknya ia menghormati, menghargai senior-seniornya atau orang-orang yang lebih dewasa darinya. Wa aqranahu lan pira-pira kanca barengane muta'alim atau teman sepantaran, teman seangkatannya harus
dihormati, ora bully-bullyan, ejek-ejekan, malah sampai bertengkar, itu malah nggak baik. Fa ina ta'adubahu mongko sak temene adape muta'alim ma'hum sertane konco atau bersama teman-teman orang yang hadir atau orang-orang yang besar atau teman-teman sepantaran seangkatannya, iku ta'adubun beradab berakhlak lisai maring syekh wa ihtiramun lan mulyake li majlisihi maring majelis syekh, karena menghormati, berakhlak, beradab bersama teman-temannya atau orang-orang yang hadir, kemudian memuliakan teman dan orang-orang yang lebih besar seniornya atau teman-teman sepantaran seangkatannya, karena semuanya itu menghormati semuanya itu merupakan juga bentuk menghormati gurunya dan majelis ilmunya. Karena semuanya itu merupakan beradab terhadap gurunya dan menghormati majelis wahtiramun, menghormati majelis ilmunya. Wala yakhrujalan ora metu sapa muta'alim, dan hendaknya ia tidak keluar an sofin saking barisan biniatil halakoti kelawan niat nggawe halakoh, nggawe halakoh itu bisa membuat pertemuan atau membuat golongan, membuat rapat. Hendaknya ia tidak keluar dari barisan atau barisan saat ngaji, ya nggak usah keluar kecuali darurat, izin ke belakang gitu. Atau ya hendaknya ya tidak keluar dari barisan dengan niat membuat halakoh, membuat pertemuan yang lainnya, itu nggak boleh. Bitaqaddumin kelawan maju, au ta'akhurin utawa mundur, dengan cara maju atau mundur, maju mundur cantik, dengan cara maju atau mundur gitu. Nggak boleh, kecuali darurat, kecuali memang di saat itu butuh untuk itu, ya nggak masalah. Wala yatakallamalan ora guneman omongan sapa muta'alim fi asna'i darsin ing dalem saat belajar atau ing dalam tengah-tengah pelajaran, dan ia hendaknya tidak berbicara di saat pelajaran berlangsung. Bima kelawan barang layak ta'ala kang ora ana hubungan apa ma bihi kelawan daris, yang mana tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Itu nggak boleh ngomong ngalor ngidul, termasuk ngomong lewat HP, bermain HP di saat gurunya, dosennya menerangkan, menjelaskan, jangan. Kecuali di saat itu memang diperintahkan untuk membuka HP, untuk mencari materi, untuk mencari referensi, tidak masalah. Kalau tidak ada hubungannya, ya itu nggak sopan, nggak beradab begitu. Au bima utawa barang yakto kang iso motong apa mah alih ing atase syekh guru basahu ing pembahasane, penjelasane guru, atau sesuatu yang dapat memotong pembahasan pembicaraan gurunya. Jangan dengan berbicara yang dapat memotong pembicaraan gurunya, malah bicara sendiri. Itu para santri, para jamaah seperti itu. Kadang kita tahu di sekolah, di kelas itu ya, kalau pas Zoom, pas Google Meet ya dimatikan, itu di unmute dulu itu recordingnya atau suaranya dipotong dulu itu, sehingga nanti dapat memotong pemateri atau gurunya saat menerangkan, baik secara online maupun secara offline gitu loh. Ditinggalkan itu yang dapat memutus penjelasan gurunya. Kemresek malah ada suara kricik-kricik, ternyata di kamar mandi suara geraji mesin, suara burung dan sebagainya.
ditinggalkan. Wa in asa'ala lamun gawe Allah sapa ba'du thalabah sebagiane murid, jika ada sebagian santri itu berbuat onar, berbuat kejelekan ala ahadin ing atase salah suwijine santri, ing atase wong suwiji, apabila ada atau jika ada salah satu dari mereka berbuat keonaran, berbuat kejelekan terhadap santri yang lain, lam yanhar mongko ora nyentak sapa muta'alim hu ing ba'du thalabah, maka hendaknya ia tidak dibentak, dimarahi. Ghairus syekh sapa ghairus syekh sakliyane guru, maka hendaknya ia tidak dimarahi kecuali guru itu sendiri. Ila bi isyaratihi, kejaba dengan isyarat gurunya. Jadi kalau ada santri sing gawe onar, gojek ini jangan dimarahi kecuali guru itu sendiri atau atas isyarat gurunya atau izin gurunya. Kayak tolong disuruh diam gitu. Suruh fokus itu. Ada temannya rame, nggak boleh. Maka ia malah juga membuat keonaran gitu, malah wis rame tambah rame gitu, malah double rame. Wa in asa'ala lamun gawe Allah sapa ahadun wong suwiji, ada bau ing adabe ahad, apabila salah satu santri seseorang itu berbuat kejelekan, atau seorang, ya tidak hanya santri ya, atau ada seseorang yang berbuat kejelekan alaih ing atase guru terhadap gurunya, apabila ada orang yang berbuat kejelekan, kezaliman terhadap gurunya, ta'ayyana mongko dadi wajib alal jamaati ing atase jamaah, maka hendaknya murid-muridnya, jamaah gurunya, apa intiharuhu bentak ing ahad, maka wajib baginya untuk membentaknya. Maka wajib bagi jamaah murid-muridnya untuk membentaknya. Warudduhu lan nolak ing ahad, wal intisaru lan bela li syekhi maring syekh biqadril imkani, kelawan sakirene kemungkinan atau sekirine memungkinkan. Sekali lagi, apabila ada seorang atau manusia menjelekkan gurunya, maka wajib bagi jamaah untuk membentak, memperingatkannya dan menolaknya, serta membela gurunya dengan sekuat tenaga. Wala yasbiqalan ora disii sapa murid hu ing guru ila syarhi mas'alatin maring nerangake masalah, au jawab soalin utawa jawab pertanyaan. Ila ingkana kejaba yen to ingkana lamun ono menerangkan permasalahan atau jawab persoalan biidnihi kelawan izin minhu saking gurunya. Hendaknya santri murid itu tidak mendahului untuk menjelaskan suatu masalah atau menjawab pertanyaan kecuali itu atas izin gurunya gitu. Jangan rebutan. Sawang kecuali monggo Mas Wildan silahkan menjawab, jangan langsung apa artinya soalun, pertanyaan itu nggak boleh, nggak sopan, kecuali guru menunjuk atau dia langsung menjelaskan, oh sekolah itu gini-gini, oh kampus itu gini-gini, tanpa atas persetujuan guru kok langsung jelasake, itu nggak baik. Wa minta dzimi syekh lan setengah sangking menghormati guru iku ala jlisa ento ora lungguh sapa murid sapa muta'alim ila janibi moring sisai guru.
salah satu penghormatan menghormati guru, hendaknya murid, santri, mahasiswa itu tidak duduk di sebelahnya. Langsung lungguh tanpa izin itu nggak boleh. Pangapunten angsal kula izin duduk. Ustaz izin duduk boleh. Nggak pas masalah. Wala ala musollahu lan ora lungguh ing ngatasé nggon salate guru. Nah, tidak duduk di sampingnya, tidak duduk di tempat sholatnya, wala alalan ora ing ngatasé nggon atau nggon turune guru atau ora ing ngatasé kasure guru. Tidak boleh duduk di sampingnya, di tempat sholatnya, atau di tempat tidurnya atau di kasurnya gitu. Wa in lanamun amaro perintahu ing murid sapa syekhu syekh bidzalika kelawan mengkono-mengkono lungguh fala yaf'alu mongko ora nglakoni sapa murid hu ing dzalika. Fala yaf'alu mongko ora nglakoni sapa murid hu ing bidzalika atau dzalika. Dan jika murid itu, mahasiswa, pelajar itu diperintah gurunya untuk melakukan itu atau melakukan duduk di samping, di musolanya atau tempat sholatnya atau di atas kasurnya, maka janganlah ia lakukan. Ila kejaba idza jazama tatkalan ngemaksa atau mantepake sapa guru alaihi ing atase murid, kecuali ia dipaksa untuk melakukannya. Ayo duduk, nggak apa-apa sini. Kalau dipaksa, maksudnya perintahnya itu banget, ayo duduk, monggo di sini, duduk samping saya sini. Ayo duduk, nggak apa-apa, duduk di tempat sholat saya tidak apa-apa gitu. Jasman kelawan paksaan ya sukukan ngabotake alaihi ing ngatasé murid apa mukhalafatuhu nulayani guru, nulayani ing tadi paksaan, kecuali guru syekh tersebut memaksa dirinya untuk melakukan itu yang mana itu memberatkan dirinya untuk tidak menolak dari perintah guru tersebut. Maka itu tidak masalah jika kita diperintahkan guru yang mana itu berkebalikan dengan adab. Kok kita diperintahkan, ya tidak masalah. Duduk di tempat gurunya itu sebenarnya su'ul adab, tidak boleh gitu loh. Tapi kalau itu diperintahkan gurunya dengan paksaan banget oleh perintah gurunya, ya terpaksa ya harus santri itu menuruti perintah gurunya meskipun itu memberatkan dirinya. Karena itu ternyata menyelisihi atau berselisih dengan adab. Fala ba'sa mangko ora ana bahaya, mengko ora ana masalah bahaya bimtisali amrihi kelawan nglakoni perintahe guru. Fitil kalhalah ing dalem mengkono keadaan. Maka tidak apa-apa menjalankan perintahnya guru di dalam kondisi tersebut, tidak masalah. Sumaya udunulim balik sapa muta'alim ila maring barang yak tadi kang neterapi apa ma hu ing ma apa al adabu adab ila maring barang yak tadi kang neterapi hi ing ma apa al adabu adab, artinya setelah itu
ia kembali atau santri tersebut, murid tersebut kembali sebagaimana mestinya, sebagaimana peraturannya, yaitu menjunjung tinggi akhlak. Artinya setelah diperintah gurunya kok duduk, ya setelah tidak ada perintah untuk duduk, ya jangan duduk di tempat gurunya, jangan duduk di sampingnya, jangan duduk di tempat sholatnya, di tempat tidurnya, jangan begitu. Kembali ke awal gitu. Waqat takalama lan teman-teman bicara sapa anasu menungso, atau teman-teman guneman sapa anasu menungso fi ayil amro ini ing dalem endine perkara loro aula kang luwih utama. Sungguh telah banyak dibicarakan oleh para pakar atau para manusia terkait dua hal yang mana yang lebih utama. Ayat tamida, rupane ayat tamida yento gundelan atau bersandar imtithalal amri ing ngelakoni perintah guru, ausulukal adab utawa ngelakoni adab. Telah dibicarakan sejak dulu mana dua hal yang lebih utama, melakukan bersandar pada perintah guru atau menjalankan akhlak yang baik. Tadi kan duduk di tempatnya guru itu kan sebenarnya Allah, nggak boleh akhlak yang jelek. Tapi itu kalau diperintahkan guru dengan perintah yang benar-benar perintah, maka tidak masalah. Atau dia meninggalkan itu karena tetap menjunjung adab. Mana yang diutamakan? Waladi utawi pendapat yatarot jahu kang den unggulake atau diunggulake opo aladi iku atafsilu diperinci, diperinci ya, terperinci. Dan pendapat yang diunggulkan itu telah diperinci atau itu diperinci. Satu, fa'in jazama mongko lamun makso mantepake makso sapa asyihu guru bima kelawan barang amaro kang perintah sapa guru ing murid bi kelawan ma jazman kelawan pasti kelawan paksaan akidan kang den kukuhake fa imtithalul amri famtithalul amri mongko patuh terhadap perintah atau perintah guru iku aula luweh diutamaake. Dirinci ya, jika guru tersebut memerintah dengan memaksa, dengan perintah yang sungguh memerintah, maka menjalankan atau patuh terhadap perintah tersebut itu diutamakan. Wa ila lamun ora, jika perintahnya itu tidak memaksa, fasulukul adab aula, maka ngelakoni adab iku aula lebih diutamaake. Jika guru itu hanya guyon, hanya itu janganlah. Maka melakukan adab, melakukan akhlak yang baik itu lebih diutamakan. Li jawasi ayaksida krana wenangi yen to nejo sapa asyikhu syekh idharo ing nampakake atau idharo ihtiramihi ing nampakake hormate guru ing murid, izharo ihtiramihi ing nampakake hormate atau penghormatane guru ing murid, wal iktina ilan perhatian bihi kelawan murid.
Karena boleh seorang guru dosen itu berniat untuk atau bermaksud untuk menampakkan kehormatan atau penghormatan dirinya terhadap muridnya dan perhatiannya terhadap diri si murid. Fayuqabilu mongko ngimbangi sapa murid wa ya murid dzalika ing mengkono-mengkono ihtiram. Maka hendaknya ia mengimbangi atas gurunya begitu. Bima yajibu kelawan barang yajibu kang wajib apa mah minta dimiseh saking mulyaake menghormati guru wal adabilan adab ma'ahu sertane guru. Maka ia mengimbangi dengan apa? Dengan sesuatu yang diwajibkan bagi dirinya untuk apa? Untuk menghormati guru dan beradab bersamanya. Gitu. Dulu itu pernah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah didatangi murid, dan murid itu gurunya. Gurunya siapa? Syekh Khalil. Syekh Khalil itu pernah nyantri di pondoknya Mbah Hasyim Asy'ari, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Mbah Yai Khalil syaratnya jenengan harus bertempat di sini. Yang kedua, jenengan harus apa? Patuh terhadap perintah saya. Perintahnya apa? Yaitu jangan sampai jenengan itu nyuci sendiri, masak sendiri, apalagi pokoknya sudah saya siapkan, nanti saya yang akan nyuci baju, saya akan menyiapkan makanan. Itu syaratnya nyantri di pondoknya. Karena apa? Untuk mengimbangi bahwa Mbah Hasyim itu tetap menghormati apa? Syekhuna Khalil. Masya Allah. Begitu. Walaupun dia guru apa muridnya, tetapi dia tetap menghormati dia sebagai gurunya. Itu luar biasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, kita jalankan, praktekkan di kehidupan sehari-hari kita dari dawuh-dawuhnya Mbah Hasyim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.